Operasi Zebra Jaya 2025 resmi dimulai hari ini setelah Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan yang dipimpin oleh Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono Senin siang. Operasi akan berlangsung selama 2 pekan untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan di ibu kota. Operasi Zebra Jaya 2025 digelar selama 14 hari, dimulai 17 hingga 30 November. Mengerahkan sedikitnya 2.939 personel gabungan dari Polri, POM TNI, Dinas Perhubungan, serta berbagai pemangku kepentingan. Operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya tahun ini tidak lagi menggunakan mode razia stasioner, melainkan hunting system dengan pola penyisiran di ruas-ruas jalan rawan pelanggaran. Pengawasan juga diperkuat melalui 127 titik etle statis, dibarengi etle mobile, yang bisa mengcapture pelanggaran dari arah depan dan belakang. Target operasi meliputi 11 prioritas, diantaranya penggunaan helm, pengendara di bawah umur, pelanggaran batas kecepatan, TNKB tidak sesuai ketentuan, balap liar, hingga penyalahgunaan plat diplomatik serta plat TNI dan Polri. Selama operasi, penanganan akan dibagi dalam 3 skema, 40% langkah preventif, 40% preventif, dan 20% menegakkan hukum baik melalui etle maupun tilang konvensional. Polda Metro Jaya berharap operasi Zebra Jaya 2025 mampu menekan pelanggaran, menurunkan angka kecelakaan, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat berlalu lintas di ibu kota. Sudah ya? Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, baru saja kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2025 yang akan digelar selama 14 hari ke depan, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30 November nanti. Untuk diketahui bahwa operasi ini selain dari operasi cipta kondisi menjelang pelaksanaan operasi lilin ataupun operasi Nataru yang tidak berapa lama lagi juga akan digelar di penghujung tahun ini. Selain daripada itu, mendasari dari berbagai fenomena yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Inspektur Apel, bahwa pelanggaran yang terjadi sampai dengan periode bulan Oktober tercatat 500.000 lebih pelanggaran, mengakibatkan sebanyak 11.000 lebih kasus kecelakaan di Jakarta dan berdampak terhadap 600 lebih korban meninggal dunia. Data di Jasara Harja juga cukup memprihatinkan, sampai dengan Oktober sudah 100 miliar lebih anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembayaran santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, baik meninggal dunia, luka-luka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam operasi Zebra Jaya selama 14 hari ke depan, Polri bersama-sama dengan rekan-rekan dari POM TNI, Dinas Perhubungan, kita akan gelar kekuatan personil sebanyak 2.939
yang akan digelar di seluruh wilayah, ya seluruh wilayah dengan konsep yang akan kita lakukan ataupun cara bertindak. Kita tidak lagi menggunakan pola-pola razia stasioner, ya, ini untuk diketahui. Tidak lagi menggunakan pola razia stasioner, tapi kita lebih menggunakan hunting system. Nanti akan banyak personil gabungan, TNI, Polri, Dinas Perhubungan akan menyisir ruas-ruas jalan yang biasanya banyak sekali terjadi pelanggaran. Di luar dari 127 ruas jalan yang terpantau langsung oleh kamera etle. Kemudian aktivitas etle mobile juga akan kita masifkan. Untuk etle mobile ini bisa mengcapture depan dan belakang. Ini untuk menyasar pada fenomena yang saat ini banyak kita jumpai, pelanggaran-pelanggaran tanpa TNKB, ya, khususnya roda 2 yang biasanya bagian belakangnya itu dicopot. Ada kecenderungan menghindari tangkapan kamera etle. Kalau yang etle statis itu hanya bisa melihat mengcapture dari depan. Tapi kalau etle mobile, ini depan dan belakang bisa di capture. Kemudian 11 target operasi. Dalam operasi ini diantaranya penggunaan helm, kemudian pengendara kendaraan roda 2 yang di bawah umur, kemudian kecepatan, kemudian juga TNKB, kemudian mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, kemudian balapan liar, kemudian juga penggunaan TNKB plat diplomatik. Ya, ini juga banyak ditemukan kendaraan-kendaraan yang menyamarkan ataupun memalsukan penggunaan plat korps diplomatik untuk kendaraan-kendaraan umum. Ya, ini juga akan kita sasar, termasuk juga kendaraan ataupun penggunaan plat TNI Polri yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini diantara beberapa target operasi yang akan kita sasar selama 14 hari ke depan. Tentu harapan dari kegiatan ini adalah kembali masyarakat Jakarta dan seluruh masyarakat yang beraktivitas di Jakarta bisa meningkatkan kepatuhannya sehingga kita bisa menekan angka pelanggaran dan mudah-mudahan berdampak dari kita juga bisa menekan angka kecelakaan dan fatalitasnya. Penggunaan ataupun pola operasi yang kita lakukan, 40% kita menggunakan cara bertindak preemptif. Ya, kita akan banyak sosialisasi, identifikasi, himbauan. Kemudian 40% pola preventif, penggelaran kekuatan secara masif. Yang terakhir 20% adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini juga dibagi dari beberapa item, diantaranya penegakan hukum menggunakan etle statis, penegakan hukum dengan etle mobile, dan juga penegakan hukum dengan menggunakan tilang konvensional. Tentu dari beberapa TO tadi ada hal-hal yang tidak bisa tercapture dengan kamera etle. Ya, contoh misalnya mengendarai di bawah pengaruh alkohol. Ini harus menggunakan tilang konvensional, ya, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terhadap ancaman kecelakaan ataupun ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lain, balap liar dan lain sebagainya. Ini juga akan kita gunakan tilang konvensional. Itu rekan-rekan, tentu harapan kita bersama sekali lagi bahwa pelaksanaan operasi ini selain dari cipta kondisi menjelang akhir tahun, ini juga berdasarkan atau mendasari dari fenomena meningkatnya angka pelanggaran di wilayah Jakarta. Itu saja ya kira-kira. Demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.